Teman-teman, makasih buat teman-teman yang mampir di channel ini. Sebagaimana teman-teman lihat di video-video sebelumnya bahwa saya men-sharingkan bagaimana caranya kita untuk berkeluarga, gimana cara pandang istri, bagaimana cara pandang suami, yang pada intinya supaya keluarga kita itu makin samawa gitu. Itu intinya, semakin intim, karena bagaimanapun kunci kebahagiaan sebuah komunitas, sebuah negara itu dari keluarganya. Kalau keluarganya itu happy, itu bahagia, maka negara itu akan jadi sebuah negara yang bahagia. Komunitas akan jadi sebuah komunitas yang bahagia. Itulah kenapa saya sharingkan begitu. Saya tahu bahwa penonton channel ini tidak semua yang udah berkeluarga. Ini mungkin bisa jadi bahan wawasan buat teman-teman yang akan berkeluarga, karena saya lihat banyak anak-anak muda zaman sekarang banyak banget yang takut nikah gitu. Di video ini saya pengen sharingkan karena ada teman yang ngobrol, katanya kalau lelaki katanya nih ya, coba dengerin statement yang jadi dasar video ini saya buat. Katanya lelaki itu sekalipun seluruh wanita yang ada di muka bumi ini diberikan kepada seorang lelaki, belum tentu memuaskannya. Itu bener apa enggak gitu loh. Saya mau jelaskan ke teman-teman. Kita mulai ya. Begini teman-teman, saya udah umur saya udah di atas setengah abad, dan saya udah mengkonsultasikan masalah ini kepada playboy kawakan yang udah terakreditasi CIA, kemudian juga playgirl yang udah kawakan, udah berapa kali kawin cerai, udah saya konsultasikan. Pada intinya saya juga di video-video saya udah sampaikan bahwa lelaki itu pada dasarnya bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu memang lelaki yang baik. Yang kedua itu lelaki yang gimana ya, napi, mungkin nakal gitu. Yang ketiga memang doyanan gitu, kira-kira gampangnya begitu. Jadi lelaki yang pertama itu lelaki yang baik-baik. Jadi sekalipun lelaki ini mendapatkan pasangan yang tidak memuaskan hatinya, tidak menyenangkan hatinya, dia tetap istiqomah, dia tetap setia, dia tetap baik, dia nggak ke wanita yang lain, nggak, dijamin gitu. Untuk lelaki jenis ini, lelaki jenis ini emang jarang, tapi ada, ada. Saya di teman-teman saya juga banyak. Artinya lelaki yang ini tuh gampangnya buat teman-teman ketahui adalah tipe lelaki yang monogami gitu. Untuk mengetahui kira-kira dia sebenarnya puas atau enggaknya pada Anda, gini clue-nya. Mungkin saya terlalu gamblang penjelasannya. Gampangnya gini loh, kalau Anda suami istri tidur bareng, maksudnya kalau tidurnya bareng, kemungkinan lelakinya puas banget ke istrinya, kemungkinan loh ya, kemungkinan besar itu. Kalau pisah masing-masing, kan ada orang kalau rumahnya besar gitu atau rumahnya banyak gitu, ya masing-masing, istrinya di kamar mana, suami di kamar mana, ya baik sih baik gitu, dan lakinya juga nggak nakal, nggak gimana gitu. Cuman memang perlu dipertanyakan hubungan intimnya gitu. Itu yang tipe yang pertama ya. Yang kedua yang nakal, yang nakal ini memang dia hanya nakal ketika dia belum nemu yang sesuai dengan pasangan yang kesenangan hatinya gitulah gitu. Kalau udah nemu mas sebenarnya dia udah puas, nggak bakalan nyari lagi. Itu tipe 2 gitu. Kalau tipe ketiga memang yang doyan. Tipe ini biasanya dia nggak seneng kawin, senengnya jajan, karena senangnya dia memang ke seksualnya, bukan ke hubungan cintanya. Cinta sama seks itu beda loh. Kalau seks itu bisa dibeli, karena mungkin orang ditawarin di micet dia segala macam, 200.000, 300.000, 50.000, ditawar 30.000 gitu. Itu seks, bukan cinta, itu beda begitulah. Itu memang kalau yang tipe ketiga senangnya jajan. Kalau tipe kedua dia tuh sebenarnya kesana kemari tuh hanya dalam rangka pencarian ada apa enggak sih gitu yang saya inginkan itu. Ketika dia nemu ya selesai begitu, dia nggak nakal lagi gitu teman-teman. Jadi kembali ke pertanyaan awal, misalnya apakah benar jika seluruh wanita di muka bumi ini diserahkan kepada seorang laki, karena yang laki itu makhluk yang stereo gitu. Kalau perempuan mono, enggak juga. Kalau tipikalnya yang baik-baik aja justru dikasih yang lain nggak mau. Kalau tipe kedua mungkin dia coba-coba, mungkin loh ya, mungkin, tapi dengan pemikiran yang matang gitu.
Jadi kalau untuk yang pertama dan yang kedua itu kalau dibilang statementnya bahwa jikapun seluruh wanita di muka bumi ini diserahkan kepada seorang laki, tetap tidak akan memuaskan hatinya. Kalau jawaban saya itu ngawur, itu nggak bener, itu nggak bener. Kalau yang ngomong begitu kemungkinan besar orang yang nggak pengalaman. Gini, saya udah tanyakan ke dua lelaki yang playboy ya, yang laki yang playboy sama wanita yang playgirl. Yang playboy saya tanyakan begini, Om pernah nggak dapat lawan jenis yang bener-bener sesuai keinginan Om? Gitu. Udah katanya gitu. Wah, yakin banget jawabannya. Sudah kali itu. Model gimana? Model begini. Apa alasannya? Intik untuk para wanita ya. Saya tahu pengunjung channel saya banyak wanita tapi nggak komen, karena kalau wanita kan banyak jaim kan, apalagi di kita, kondisi kita itu banyak dibilang tabu begitu ya. Ini clue untuk para wanita, ketahuilah gitu. Mudah-mudahan setelah tahu ini para wanita bisa di keluarganya makin hot dengan makin intim dengan suaminya masing-masing gitu. Gini clue-nya, kata si teman saya yang playboy itu, dia tuh orang yang begitu yang saya inginkan bukan karena cantiknya Om, ke saya dia bilang. Bukan, kalau cantik itu relatif. Cantik kata Anda belum tentu kata saya. Cantik kata saya itu mungkin yang gendut apa yang gimana, cantik kayak saya mungkin yang langsing, yang lurus mungkin gitu ya. Cantik itu relatif, tapi ini kuncinya dia diajak apa juga mau. Itu teman-teman yang wanita ngerasa nggak kalau suaminya minta apa nggak mau, itu tuh bahaya loh. Saya kasih tahu aja, itu bahaya untuk kesenangan, kepuasan suami Anda gitu. Tolong perbaiki itu, mungkin bisa memperbaiki hubungan gitu. Itu ya clue-nya dari si teman saya yang playboy ini. Nah, teman saya yang playgirl, dia udah berapa kali kawin cerai gitu. Saya tanya, pernah nggak kamu dapat lelaki yang sesuai banget keinginan kamu? Pernah, dia jawabannya begitu. Oh, kayak gimana? Jadi yang ngertiin kata dia gitu. Untuk kita Om Jakra, Om Soe kayaknya begitu. Jadi ke wanita itu merasa sangat puas ketika lelaki itu ngertiin. Jadi kita tuh lelaki harus kayak dukun modelnya. Jadi ketika misalnya perempuan ngomongin, waduh enak nih makan bakso, wah datang langsung bakso. Aduh enak nih makan siomay, datang langsung siomay gitu. Jadi kayak gitu. Kalau perlu sebelum dia udah datang gitu. Jadi modelnya kita itu lelaki itu harus kayak dukun. Kita tuh kalau kita bisa kayak dukun, wah kita insya Allah udah bisa memuaskan para ladies gitu. Cuman untuk teman saya yang playgirl itu, saya tanya satu pertanyaan, dia langsung melengok, langsung diem. Kata saya gini, kalau memang kamu sudah menemukan lelaki yang sesuai keinginan kamu, terus kamu kenapa cerai? Dia langsung ngelamun, diem gitu, cekpet gitu. Waduh, kalau begitu gue belum nemu ya, dia bilang begitu. Tapi beberapa minggu kemudian dia menganulir jawabannya. Ya sebenarnya mungkin gue waktu itu terlalu ego katanya. Harusnya gue terima dia aja apa adanya, katanya begitu. Gitu ya, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bagian ini bisa membuka wawasan lah, gitu. Membuka wawasan bukan hanya tadi bahwa enggak kok, lelaki itu enggak harus semua wanita, enggak. Yang penting dia menemukan apa yang cocok dengan hatinya. Kalau untuk perempuan kita diarahkan jadi dukun dong, gitu. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan tulis komentar. Kalau untuk wanita, para ladies nggak komen juga nggak apa-apa. Saya tahu ada semua pada jaim kok. Walaupun pengunjung channel di banyak cewek juga pada nggak komen kan. Gitulah. So, mangga teman-teman sharingkan pengalaman teman-teman demi kebaikan kita semua loh, supaya kita keluarga kita makin sawah. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Saya mau berbagi drone micin, bukan yang ini. Awesome.